Gunakan Serenet akar lebih sehat, tanaman lebih segar. 10 pangkat 9 koloni atau CFU per gram Mas ya. Jadi kurang lebih sekitar ada 3,8 miliar hasil pengamatan dari teman-teman buyer. Kita tampilkan Indonesia itu masih belum produksi. Jadi kemarin itu pendistribusiannya langsung dari Eropa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita full untuk ngevlog di area Banyuwangi, kembali saat ini kita back to agrikultur. Dan di kesempatan siang hari ini kembali kita kedatangan salah satu teman formulator dari PT Bayer, yaitu Mas Sunarto. Selamat pagi Mas Narto, terima kasih atas kunjungannya kembali. Dan kali ini kita akan mereview salah satu produk baru Mas ya. Benar. Dari PT Bayer. Dan produk ini merupakan salah satu produk khusus dari PT Bayer karena produknya full organik, guys. Betul Mas ya? Jadi untuk produknya apa Mas dari PT Bayer yang baru ini, biar teman-teman juga tahu ya. Untuk produk baru dari Bayer yaitu ada Serenit, santai saja Mas ya. Ada itu Serenit untuk mempersubur tanah maupun akar pada tanaman utama kita. Jadi lebih cenderung pada kesuburan tanamannya Mas ya, dan juga tanah. Nah, kalau boleh tahu seperti apa Mas produknya? Seperti ini Mas. Ini produk baru dari Bayer, yaitu sudah kita sebutkan tadi, yaitu Serenit ya. Dan Serenit ini bisa untuk kocor maupun spray foliar secara foliar di tanaman padi, dan untuk kocor di tanaman horti seperti cabai, terus kentang maupun tomat, seperti itu Mas. Jadi untuk tanaman horti dan juga mungkin tanaman pangan plus juga tanaman perkebunan juga Mas, seperti tembakau mungkin. Jadi ya, untuk semua jenis tanaman lah. Ya benar. Ya. Terus ini Mas, untuk fungsinya coba saya pegang Mas ya. Untuk Serenit sendiri, fungsi utamanya apa sebenarnya Mas? Fungsi utama Serenit sendiri itu adalah untuk, tadi sudah kita sebutkan, dia itu mengandung mikroorganisme di dalamnya yang bisa menyuburkan tanah maupun akar yang berada pada dalam tanaman tersebut. Oke. Jadi kandungan dari Serenit atau Serenade ini merupakan kandungan mikroba Mas ya. Tidak ada unsur kimia sama sekali Mas. Tidak ada unsur kimia sama sekali. Jadi full organik. Atau mungkin bisa kita istilahkan Serenit ini merupakan salah satu pupuk biologis yang diproduksi oleh PT Bayer. Kandungannya apa di sini Mas untuk mikrobanya? Kandungan mikrobanya itu di sana Bacillus subtilis Mas. Sedangkan ini Mas untuk Bacillus subtilis sendiri ada berapa fungsi jika kita coba aplikasikan dan implementasikan ke lahan-lahan pertanian ya. Bacillus ini sendiri mempunyai berapa fungsi Mas? Kalau untuk Bacillus di Serenit tersebut itu ada 4 fungsi Mas, terutama kayak biofertilizer, terus biostimulan, biodekomposer, dan juga bioprotektor atau bioprotektif Mas. Dan fungsinya di sana sebagai biofertilizer mampu menyediakan unsur hara untuk menghasilkan kesuburan tanah tersebut. Yang nomor 1 untuk fertilizernya. Dan juga biostimulannya senyawa bioaktif Mas, senyawa bioaktif tanaman atau
mikroorganisme yang dapat diaplikasikan. Tujuannya dia mengangkat efisiensi penyerapan nutrisi untuk tanaman tersebut, seperti itu. Karena kita tahu bahwa di pertanian kita saat ini untuk kandungan organik itu cukup, kayaknya sih belum, masih di bawah ambang batas lah Mas, yang kita inginkan lah, seperti Jadi itu. masih sangat minim lah rata-rata memang di lahan kita di Indonesia khususnya kandungan organik yang ada pada lahan khususnya saat ini, karena efek mungkin salah satunya kebanyakan residu pupuk kimia Mas ya. Ya. Jadi memang kandungan hara organiknya sangat minim. Oleh karena itu seperti yang Mas Narto sampaikan, Sirinet ini akan membantu untuk mengembalikan kesuburan tanah. tanah itu. Nah, dan juga selanjutnya itu ada termasuk kandungannya biostimulan tadi sudah, dan biodekomposer Mas. Karena biodekomposer fungsinya itu merubah dari organik menjadi bahan organik tanah sehingga tanah menjadi subur Mas. Contohnya seperti organik kita kan banyak yang belum terurai dan belum bisa terserap oleh tanaman. Dengan Sirinet ini nanti organik yang tidak mudah terurai maupun tidak bisa diurai sendiri oleh tanaman tersebut itu akan dibantu oleh Bacillus yang terdapat dalam Sirinet tersebut. Oke, jadi juga Sirinet ini berfungsi sebagai biodekomposer atau pengurai, bukan hanya bisa mengurai residu-residu kimia yang ada, namun juga dapat mengurai kandungan bahan-bahan organik yang memang sudah ada di lahan kita sehingga bisa terserap sempurna oleh tanaman. Karena kalau kita menggunakan pestisida secara kontinu itu nanti akan dampak efek buruk bagi lingkungan maupun tanaman, seperti itu. Jadi juga yang terakhir, fungsi utama dari Sirinet ini selain sebagai yang sudah disebutkan tadi, juga berfungsi untuk proteksi atau bioprotektor yang bisa melindungi tanaman kita dari serangan hama penyakit maupun efek negatif dari penggunaan pestisida yang secara berlanjut terus-menerus, karena memang bukan hanya dampak negatif pada tanaman kita Mas ya. Penggunaan pestisida yang tidak sesuai aturan dan itu dilakukan secara kontinu tentunya juga akan merusak lingkungan atau lahan yang ada di lahan-lahan pertanian kita. Oke, terima kasih Mas Narto untuk penjelasannya tentang produk baru dari PT Bayer. Jadi yang bisa kita tangkap, yang bisa kita rangkum dari penjelasan Mas Narto adalah bahwa untuk Sirinet ini fungsi utamanya adalah 4 Mas ya, yang menjadi fungsi utama dari penggunaan Sirinet ini. Yang pertama sebagai biofertilizer, terus yang kedua sebagai biostimulan dan biodekomposer, dan terakhir adalah bioprotektor tersebut. Oke, selanjutnya Mas, untuk kandungan ini Bacillus subtilis sendiri yang ada pada Sirinet itu jika kita bandingkan dengan produk lain, karena tentunya untuk produk-produk organik bukan hanya produk Sirinet teman-teman. Sebenarnya banyak sih untuk produk-produk banyak macam di pasaran, produk-produk dengan kandungan Bacillus. Yang menjadi kelebihan Sirinet ini jika dibandingkan dengan produk-produk sejenisnya itu apa Mas kelebihan dari ini? Untuk kelebihan dari bakteri dalam Sirinet tersebut itu bisa misalkan kalau kita mau mencampur dengan pukim atau pupuk kimia itu sangat bisa Mas, pupuk kimia ataupun insektisida maupun fungisida. Jadi di dalam Sirinet tersebut bakteri yang ada kandungan di dalamnya itu tidak akan terganggu meskipun terpapar
pestisida, fungisida maupun pupuk kimia. Seperti itu. Jadi ini guys, yang unik mungkin satu-satunya produk yang bakterinya itu mampu bertahan jika misalkan terpapar atau terkontaminasi dengan produk pestisida mas ya. Pestisida. Hanya Sirinet ini guys, meskipun misalkan kita mixing dengan kita campur dengan pestisida aman. Kemarin sempat kita ada soft launching di daerah Jember Selatan sana, itu kita teliti dengan mikroskop, itu masih aman mas. Jadi bakteri di dalam Sirinet tersebut itu masih bekerja. Dibandingkan dengan produk lain, kalau misalkan produk lain itu kita campur dengan pestisida maupun fungi dan pupuk kimia, itu membentuk gumpalan mas. Jadi bakteri di dalam produk lain itu tidak bekerja seperti itu. Bekerja lah, tapi cuma Tidak maksimal, kurang maksimal. gitu. Jadi memang sudah pernah dilakukan pengamatan mas ya oleh teman-teman buyer. Produk dari Sirinet ini kandungan basilusnya pernah diuji coba guys. Memang dilakukan pemantauan dan juga pengamatan. Nanti coba kita ini mas ya untuk filenya hasil pengamatan dari teman-teman buyer kita tampilkan agar teman-teman petani juga mengetahui dan tidak ada keraguan ketika mencampur produk Sirinet ini dengan pupuk mas ya ataupun dengan pestisida. Saya tekankan bahwa di channel ini kita bukan hanya membahas segala sesuatu secara teori saja mas ya, tapi kita juga akan langsung mempraktekkan di lahan seperti apa konsentrasi penggunaan serta cara aplikasinya agar teman-teman petani juga bisa mengetahui mas ya. Untuk konsentrasi yang dianjurkan itu berapa mas? Kalau untuk konsentrasi di tanaman pangan, contohnya seperti padi, yaitu konsentrasinya cukup 1 mili per liter mas, atau 20 mili per tangki. Kalau misalkan untuk tanaman horti 1,1 mili per liter. Jadi dia cukup sangat minim ya. Sangat minim untuk pemakaian aplikasinya. Untuk pemakaiannya. Jadi saya kira juga ini guys sangat hemat lah dalam konsentrasi penggunaannya. Karena kalau kita baca di bahan aktif yang ada di Sirinet ini, kandungan Bacillus subtilisnya itu mencapai 10 pangkat 9 koloni atau CFU per gram mas ya. Jadi kurang lebih sekitar ada 3,8 miliar. Oke, jadi kandungan per gram setiap liter Sirinet ini guys mengandung Bacillus subtilis sebanyak 3,8 miliar organisme atau mikroorganisme Bacillus subtilis. Oleh karena itu memang penggunaannya sangat minim, sangat hemat lah dan sangat efektif tentunya bagi kalangan teman-teman petani. Oke, sedangkan ini mas untuk pendistribusiannya mas seperti apa mas? Sementara sekarang itu masih dari Eropa langsung mas. Oh, masih eksklusif. Masih eksklusif. Jadi Sirinet ini masih ini mas, masih belum diproduksi di Indonesia. Mas di Surabaya, di Indonesia, terutama di Indonesia itu masih belum produksi. Jadi kemarin itu pendistribusiannya langsung dari Eropa. Oh, jadi saat ini guys untuk Sirinet ini pendistribusiannya masih bisa kita katakan masih agak minim mungkin mas ya. Mungkin tidak semua kios yang ada di kawasan teman-teman menyediakan pupuk Sirinet ini, karena sementara seperti yang Mas Narto sampaikan untuk produsennya atau produksi Sirinet ini masih langsung dari Eropa. Oke. Jadi nanti misalkan teman-teman butuh untuk produk Sirinet ini, kita akan coba ini mas ya, kita bantu. Nanti saya letakkan link pembeliannya di deskripsi video yang ada di bawah video ini. Oke, Mas Narto, terima kasih banyak
Ya, sama-sama. Untuk informasinya, untuk edukasinya juga kita akan langsung mencoba di lahan, Mas. Jadi kebetulan memang di belakang kita di sini ada lahan padi yang kita lihat sudah mulai melakukan penanaman. Jadi misalkan untuk lahan seperti ini, Mas, cara aplikasinya seperti apa, Mas? Untuk cara aplikasinya Untuk itu lahannya, di tanaman padi lah. oh ya benar, untuk tanaman padi itu lahannya kita kondisikan harus macak-macak, Mas. Nah terus Kondisi untuk air. kondisi airnya harus macak-macak. Nah nanti di antara pembuangan ataupun Saluran saluran pembuangan irigasi airnya. ya itu harus tertutup. Oh, Nah terus seperti spuyernya itu kita harus kasar, Mas. nozzle yang kita buat. Nozzle kita harus kasar. Oh, jadi bisa kita aplikasikan secara spray, Mas, ya, secara foliar. Iya, Oke. Asalkan nozzle-nya kita buat kasar dan juga saluran irigasi yang ada di sekitar lahan harus macak-macak macak-macak dan Ya. juga tertutup dan juga tertutup, betul. agar tidak lari ke lahan tetangga, guys. Oke, Mas, terima kasih banyak. Kita akan langsung coba aplikasikan seperti apa konsentrasi yang akan kita terapkan, tentunya menyesuaikan dengan rekomendasi yang sudah Mas Narto sampaikan tadi.